semuanya. Di sini kita akan bahas terkait dengan hipertensi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 Current Issue Kesehatan Masyarakat yang beranggotakan saya sendiri Melly Damayanti, rekan saya Yashifa Syati dan Julfania Aleida. Baik, selanjutnya kita akan bahas current issue kesehatan masyarakat dengan topik hipertensi. Jumlah penderita hipertensi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Seiring dengan populasi penduduk yang juga meningkat, rendahnya kepatuhan pengobatan dan pencapaian target kontrol tekanan darah pada penderita hipertensi menjadi permasalahan utama hipertensi di Indonesia. Apa yang dimaksud hipertensi? Hipertensi merupakan penyakit kardiovaskuler yang berarti peningkatan abnormal pada tekanan darah baik sistolik maupun diastolik. Seseorang dapat dikatakan menderita hipertensi jika tekanan darah sistolik atau diastolik lebih dari 140/90 mmHg. Selanjutnya, prevalensi hipertensi berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023. Prevalensi berdasarkan diagnosis dokter itu persentasenya mencapai 8%. Kemudian prevalensi berdasarkan hasil pengukuran itu mencapai 29,2%. Berdasarkan provinsi tertinggi itu terletak pada Kalimantan Tengah dengan persentase kasus 38,7%. Kemudian di Papua Pegunungan dengan persentase kasus mencapai 19,4%. Kemudian menurut usia itu berada pada rentang usia 75 ke atas dengan persentase kasus 64%. Kemudian berdasarkan jenis kelamin itu tertinggi pada perempuan dengan persentase kasus 32,8% dan laki-laki 25,6%. Berdasarkan pekerjaan, tertinggi itu pada petani dengan persentase kasus 35,7% dan yang tidak bekerja 34,1%. Dan berdasarkan tempat tinggal, tertinggi itu di daerah perkotaan dengan persentase kasus 29,7% dan di pedesaan 28,5%. Selanjutnya adalah klasifikasi hipertensi. Hipertensi dibedakan menjadi 2 golongan jika dilihat dari penyebab, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Yang pertama, hipertensi primer. Hipertensi primer adalah suatu kejadian di mana terjadi peningkatan persisten tekanan arteri akibat ketidakteraturan mekanisme kontrol homeostatik normal. Dapat juga disebut hipertensi idiopatik. Kurang lebih 95% dari kasus hipertensi disebabkan oleh hipertensi primer atau esensial. Selanjutnya adalah hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder merupakan hipertensi yang berhubungan dengan gangguan sekresi hormon dan fungsi ginjal. Sekitar 10% dari kasus hipertensi termasuk hipertensi sekunder dan telah diketahui sebabnya. Selanjutnya, tanda dan gejala hipertensi. Hipertensi sering disebut silent killer, di mana penyakit ini seringkali tidak diketahui oleh penderita sebelum terjadi komplikasi hingga berakhir dengan kematian. Tanda dan gejala hipertensi meliputi sakit kepala, rasa berat atau panas di tengkuk, sesak nafas, telinga berdengung, mudah lelah, mata berkunang-kunang. Selanjutnya adalah faktor risiko hipertensi. Yang pertama adalah usia. Usia yang semakin bertambah memiliki potensi risiko hipertensi yang juga semakin meningkat. Selanjutnya adalah jenis kelamin. Laki-laki memiliki risiko terkena hipertensi 2,3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan perempuan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor hormon seperti hormon androgen. Selanjutnya, riwayat keluarga. Hipertensi merupakan salah satu penyakit yang dipengaruhi oleh genetik yang diturunkan oleh keluarga. Namun meskipun demikian, faktor eksternal seperti gaya hidup juga memiliki peranan penting untuk terjadinya hipertensi. Selanjutnya, aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang baik dan rutin akan melatih otot jantung dan tahanan perifer yang dapat mencegah peningkatan tekanan darah. Aktivitas fisik menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kejadian hipertensi karena hubungannya juga dengan obesitas. Selanjutnya adalah status gizi.
Status gizi ini kaitannya dengan hipertensi adalah pada saat seseorang mengalami status gizi lebih atau obesitas. Jika penambahan berat badan disertai peningkatan adipositas visceral berperan sebagai faktor risiko hipertensi sebesar 65-75%. Selanjutnya perilaku merokok. Merokok dapat menyebabkan gangguan fungsi endotel dan kekakuan pembuluh darah sehingga mengarah pada kejadian kardiovaskuler seperti hipertensi. Selanjutnya adalah konsumsi kopi. Kopi merupakan minuman kafein yang dikonsumsi sehari-hari oleh penduduk dunia. Kafein dapat merangsang produksi adrenalin yang pada gilirannya memberikan beberapa efek pada sistem kardiovaskuler. Selanjutnya adalah komplikasi hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius jika tidak dikelola dengan baik. Berikut adalah beberapa komplikasi utama terkait dengan hipertensi. Yang pertama adalah stroke. Stroke merupakan komplikasi hipertensi yang mengindikasikan pembuluh mulai menyempit, tersumbat, atau sudah bocor. Selanjutnya penyakit jantung. Komplikasi hipertensi juga dapat memicu penyakit jantung karena membuat jantung bekerja lebih keras, menebalkan dinding otot jantung, dan memperburuk kondisi kesehatan jantung. Komplikasi hipertensi juga dapat mengganggu fungsi ginjal secara bertahap. Ginjal mengatur pembuangan cairan tubuh dan jika fungsinya terganggu, maka sistem metabolisme juga akan terganggu dan akhirnya berujung pada kerusakan tubuh yang lebih parah. Selanjutnya adalah pencegahan. Yang pertama, pencegahan primordial itu ketika faktor risiko belum terlihat, contohnya seperti peraturan pemerintah tentang bahaya atau pencegahan perilaku merokok. Kemudian yang kedua adalah pencegahan primer, itu ketika seorang belum menderita hipertensi. Contohnya adalah dilakukan pencegahan dengan pendekatan penyuluhan. Kemudian yang ketiga adalah pencegahan sekunder. Itu upaya pencegahan yang ditujukan kepada penderita agar tidak menjadi terlalu parah, contohnya seperti pengobatan. Kemudian yang keempat adalah pencegahan tersier, mencegah terjadinya komplikasi hingga kematian, contohnya adalah rehabilitasi. Selanjutnya pengobatan. Pengobatan hipertensi itu terdiri dari terapi non-farmakologi dan farmakologi. Terapi non-farmakologi itu meliputi perubahan gaya hidup. Tekanan darah dapat diturunkan dengan mengatur gaya hidup dan nutrisi. Yang kedua adalah farmakologi. Farmakologi meliputi obat-obatan antihipertensi yang cukup beragam dan terbagi ke dalam beberapa jenis. Pada pasien tanpa komplikasi, pengobatan harus dimulai dengan diuretik dosis rendah seperti tiazid yang terbukti efektif dengan biaya rendah. Selanjutnya pembahasan terkait dengan artikel berita yang berjudul "Timbulkan Beban Ekonomi, Dokter Ungkap 3 Masalah Utama Hipertensi di Indonesia". Selanjutnya adalah terdapat beberapa permasalahan yang kami temukan pada artikel yang telah kami baca dan telah kami paparkan sebelumnya, yaitu yang pertama adalah prevalensi hipertensi meningkat seiring dengan populasi penduduk yang juga meningkat. Yang kedua adalah rendahnya kepatuhan pengobatan menjadi permasalahan utama hipertensi di Indonesia. Yang ketiga adalah pencapaian target kontrol tekanan darah pada penderita hipertensi. Upaya apa yang dapat kita lakukan? Yang pertama, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengetahui angka tekanan darah mereka dan menjaganya agar tidak naik melebihi batas normal. Yang kedua, perbaikan diagnosis hipertensi. Penegakan diagnosis hipertensi harus dilakukan dengan cara yang terstandarisasi, tidak hanya dengan sekali pengukuran tekanan darah saja. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada video ini. Semoga bermanfaat dan semoga menarik. Terima kasih banyak. Thank you for watching.